Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan sudah siap untuk mengikuti KBM. Nah, hari ini kita pelajaran PKW dan kita akan lanjutkan materi tentang penyajian dan pengemasan makanan. Nah, kita lihat yang pertama, penyajian. Jadi penyajian itu sendiri merupakan suatu cara menyuguhkan makanan yang disusun secara menarik untuk meningkatkan selera makan kepada orang lain. Jadi cara kita menyajikan suatu makanan itu bisa meningkatkan selera makan orang lain jika cara penyajian kita itu menarik. Dan fungsi penyajian makanan yang pertama itu memberi keindahan pada menu makanan yang disajikan. Yang kedua, menambah selera makan dan juga menghormati tamu. Jadi cara penyajian makanan yang baik itu bisa memberikan keindahan atau nilai estetika. Yang kedua, bisa menambah selera makan orang lain dan juga selera makan kita sendiri. Dan jika ada tamu dan kita menyajikan makanan dengan baik, maka itu menunjukkan bahwa kita benar-benar menghormati tamu tersebut. Untuk penyajian makanan khas daerah atau makanan tradisional, pada umumnya dengan cara lesehan atau beralaskan daun pisang dan dimakan secara bersama-sama. Jadi makanan ditempatkan di atas daun pisang, kemudian anggota keluarga atau siapapun yang ingin makan bersama akan keliling daun pisang yang mana di atasnya ada menu makanan tersebut dan dimakan secara bersama-sama. Dan untuk modern itu biasanya dengan cara prasmanan. Ya, kalau prasmanan berarti ambil sendiri, simpan di tempatnya sendiri atau di piring sendiri dan makan sendiri-sendiri. Jadi ini gambar menunjukkan bahwa ini cara penyajian makanan khas daerah pada umumnya seperti ini. Dengan cara lesehan atau ditempatkan di atas daun pisang. Kalau modernnya seperti ini, yang sering kita temui di acara-acara keluarga atau pesta-pesta besar lainnya seperti ini. Dengan cara prasmanan. Jadi semua makanan sudah disediakan di atas meja, kemudian masing-masing orang akan ambil untuk makan. Kita lihat yang berikut, pengemasan makanan. Jadi pengemasan makanan itu merupakan sistem yang terkoordinasi untuk menyiapkan barang agar dapat ditransportasikan, didistribusikan, dijual, disimpan maupun dipakai. Dan pengemas makanan itu merupakan pembungkus, pewadahan maupun pengepakan dan berfungsi menempatkan hasil pengolahan menjadi bentuk yang mudah untuk disimpan, diangkut, dan didistribusikan. Nah, ini gambar yang menunjukkan cara-cara untuk mengemas makanan. Ini cara tradisional, itu menggunakan daun pisang. Kalau ini cara modern. Oke, kita lihat tujuan pengemasan makanan. Yang pertama, membuat umur simpan bahan pangan menjadi panjang. Yang kedua itu menyelamatkan produksi bahan pangan yang melimpah. Yang ketiga, mencegah rusaknya nutrisi gizi bahan pangan. Yang keempat, menjaga dan menjamin tingkat kesehatan bahan pangan. Yang kelima itu memudahkan distribusi atau pengangkutan bahan pangan. Dan yang keenam itu mendukung perkembangan makanan siap saji. Dan yang terakhir itu menambah estetika dan nilai jual bahan pangan. Jadi ini adalah tujuan dibuatnya di makanan tersebut dikemas. Ya, bisa memperpanjang umur atau umur simpan bahan pangan, terus bisa mencegah rusaknya bahan pangan. Jadi seperti umbi-umbian supaya tidak mudah rusak harus diolah menjadi makanan, bisa diolah jadi kue-kue, itu kan bisa mencegah rusaknya bahan pangan tersebut, terus untuk membuat umur simpannya semakin panjang dan memiliki nilai jual yang lebih tinggi.
Jadi kalau umbi-umbian kita jual umbi-umbian itu sendiri, nilai jualnya itu beda dengan yang sudah dijadikan makanan, yang sudah jadi makanan siap saji. Nilainya atau harga jualnya itu berbeda. Beberapa kondisi atau aspek untuk dapat mencapai tujuan pengemasan. Yang pertama, bahan pengemasannya itu harus memenuhi persyaratan tertentu. Yang kedua, metode atau teknik pengemasan bahan pangan itu harus tepat. Dan yang ketiga, pola distribusi dan penyimpanan produk hasil pengemasan harus baik. Jadi itu adalah kondisi atau aspek untuk bahan pengemas. Yang berikut syarat-syarat pengemasan makanan. Syaratnya yang pertama itu memiliki permeabilitas atau kemampuan melewatkan udara yang sesuai dengan jenis bahan pangan yang akan dikemas. Jadi pemilihan bahan pengemas itu harus dilihat juga dengan jenis bahan pangan tersebut. Yang kedua, harus bersifat tidak beracun. Jadi pilih bahan pengemas yang tidak beracun dan juga yang tidak bereaksi dengan bahan pangan. Jadi kita jangan pilih bahan pengemas yang mana mudah bereaksi dengan bahan pangan. Itu jangan. Yang ketiga, harus kedap air. Yang keempat, tahan panas. Dan yang kelima, mudah dikerjakan secara massal dan harganya relatif murah. Oke, kita lihat jenis-jenis pengemas makanan. Yang pertama itu pengemas makanan khas daerah atau tradisional, yang mana pengemas makanan khas daerah ini menggunakan bahan-bahan yang mudah didapatkan, mudah dibuat, serta harganya itu relatif murah. Itu contohnya itu ada anyaman bambu, daun pisang, daun lontar, kulit jagung, daun keladi, daun kelapa, dan lain sebagainya tergantung daerah setempat. Jadi kita bisa lihat pengemas makanan khas daerah. Ini dari daun pisang. Kalau ini dari daun jati. Kalau ini dari kulit jagung. Kalau ini dari daun kelapa. Ini daun lontar. Dan memang masih banyak lagi bahan pengemas makanan khas daerah yang belum sempat Ibu sebutkan di sini, yang mana sering kalian temui dalam kehidupan sehari-hari. Kita lihat pengemas modern, itu ada kain blancu, itu biasanya untuk isi tepung terigu atau tepung tapioka. Berikut kertas seperti ini. Ini orang biasa tempatkan kue, bisa daging, kopi, gula, seperti ini, yang mana memiliki kekedapan terhadap rembesan minyak. Ada juga gelas, ini biasa ditempatkan selai. Ada juga selain selai ada juga itu selai-selai dan juga buah-buahan yang ditempatkan dalam gelas-gelas buah-buahan yang diawetkan. Ada juga metal atau logam seperti kaleng-kaleng, ini biasanya untuk buah-buahan juga. Ada juga daging atau ikan kaleng, ditempatkan dalam kaleng-kaleng seperti ini. Ada juga plastik itu kita sering temui dalam keseharian kita, biasa isi keripik atau jagung goreng dan lain sebagainya. Dan ini biasanya wadah luar atau pelindung wadah utama selama distribusi atau penjualan atau penyimpanan. Ini biasa digunakan, ada karton, ada juga ini dari kayu. Oke, sekian materi tentang penyajian dan pengemasan makanan khas daerah. Selanjutnya kalian kerjakan tugas ini. Tugas yang pertama, berdasarkan jenis-jenis pengemas makanan khas daerah tradisional yang dipaparkan,
Sebutkan contoh makanan. Sebutkan contoh makanan yang menggunakan pengemas demikian. Jadi kurang lebih 2. Misalkan dengan menggunakan daun pisang, sebutkan contoh makanannya kurang lebih 2. Dan sebutkan pula asal daerah makanan tersebut. Yang kedua, jelaskan karakteristik dari masing-masing pengemas makanan khas daerah atau makanan tradisional. Karakteristik dari masing-masing pengemas itu seperti apa? Yang ketiga, sebutkan contoh makanan khas daerah yang paling kalian minati, beserta sistem pengolahan, penyajian, dan pengemasan dari makanan tersebut. Jadi kalian sebutkan makanan daerah yang paling kalian suka itu apa? Misalkan jagung bose. Jagung bose berarti sistem pengolahannya seperti apa? Direbus, digoreng, atau dikukus? Sebutkan. Penyajiannya biasanya bagaimana untuk makanan khas daerah bose tersebut? Terus pengemasannya seperti apa? Jadi kalian sebutkan makanan yang kalian sukai dan juga jelaskan sistem pengolahannya seperti apa, penyajiannya bagaimana, dan pengemasannya seperti apa. Oke, sekian materi hari ini. Selamat menyelesaikan tugas. Dan jangan lupa masukkan materi ini di dalam catatan. Selamat pagi dan semangat selalu.